Halo, kembali lagi. Hari ini kita akan buat roti yang sangat lembut dengan paduan cream cheese juga selai blueberry. Dan ini merupakan salah satu best seller di bakery ataupun kafe-kafe ternama ya. Jangan ketinggalan, sekarang kita akan buat sendiri di rumah dan bisa dijadikan untuk ide jualan juga. Masih dengan tanpa ulen, tanpa mixer, dan juga tanpa pelembut roti. Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, pertama kita siapkan dulu ini baking paper non-stick. Untuk ukurannya itu 4 kali 20 cm, tentunya disesuaikan dengan ring yang kalian gunakan ya. Ini Mama Eci menggunakan ring dengan diameter 10 cm. Jadi baking paper ini akan kita gunakan sebagai pembungkus pelapisnya seperti ya yang kita biasa lihat di bakery-bakery itu ya, ada lapisan kertas baking paper pada bagian luar nih seperti ini. Dan ukurannya lebih tinggi dari cetakan ring yang kita gunakan agar hasilnya juga lebih tinggi nanti ya. Oke, udah selesai, kita sisihkan dulu. Lanjut untuk pembuatan cream cheese. Di sini kita gunakan cream cheese yang ekonomis aja ya. Cheese spread ini dari Pro Cheese. Untuk satu pack ini 150 gram, kita pakai semua. Tambahkan dengan air susu, boleh UHT atau susu bubuk yang dicampur dengan air. Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh maizena. Aduk dulu sampai tercampur merata susu dan maizenanya, lalu kita tuangkan. Kembali kita campurkan dulu ya, setidaknya udah lebih tercampur. Kemudian akan kita masak dengan api yang kecil, terus diaduk sampai terus dibanyak-banyak gitu tuh, agar lebih creamy seperti ini. Nah, kalau udah halus, udah mateng, udah blebeb-blebeb, kita angkat. Lalu tambahkan dengan 1 kuning telur, aduk cepat. Nih, aduk cepat seperti ini ya. Terus sampai halus. Dan kalau udah anget, langsung aja kita masukkan ke dalam piping bag. Tutup, sisihkan dulu, kemudian kita akan lanjut ke bahan roti. Untuk bahan roti kita akan buat bahan biangnya dulu ya. Nah, dengan menggunakan bahan biang ini kita akan buat bahan biang tangzong. 2 sendok makan tepung terigu protein tinggi, tidak full. Kemudian tambahkan dengan air, boleh air biasa atau air susu. Ini kita masak. Diaduk, terus jangan ditinggal sampai mengental seperti ini. Nah, dengan menggunakan bahan biang dengan metode tangzong ini akan mengikat cairan pada bahan roti sehingga rotinya itu akan lebih awet, lembut, dan empuk. Nah, kalau udah kita biarkan dulu si tangzong tadi di suhu ruang. Siapkan terigu, gula pasir, garam berseberangan dengan ragi instan. Ini kita campurkan semua. Jadi pembuatan roti dengan menggunakan metode biang, ini salah satunya adalah tangzong. Tanpa pelembut roti pun roti kita akan bisa lembut. Nah, jadi ini salah satu cara pembuatan roti tanpa menggunakan pelembut roti ataupun bahan tambahan lainnya. Nah, kalau udah tercampur merata, masukkan 1 butir telur ukuran sedang dan 130 ml air susu yang hangat. Kenapa hangat? Karena di sini kita tidak menguleni ataupun menggunakan mixer. Nah, air susu bisa kalian menggunakan UHT ataupun susu bubuk yang dicampurkan dengan air ya. Yang terakhir kita masukkan adonan tangzongnya. Aduk kembali seperti ini. Yang pasti kita harus mencampurnya sampai tercampur dengan baik. Jika kalian merasa masih kering atau masih ada tepung yang kering, bisa ditambahkan sedikit saja dengan air. Nah, ini kembali kita campurkan dulu kurang lebih 1 menit ya, sampai tidak terasa lagi gerutul-gerutulan tepungnya. Dan akan kita istirahatkan dulu selama 5 menit. Ditutup. Untuk penutupnya boleh plastik wrap, boleh plastik kresek, boleh kain ya. Yang pasti kita tutup dulu. Setelah 5 menit, ini adonan udah terasa lebih lunak. Kembali kita campurkan dulu. Dan ini akan lebih mudah lagi tercampur.
Lalu tambahkan dengan 40 gram margarin yang kita cairkan. Cairkannya tuh di tempat nasi aja tuh, di Magicom, sebentar aja udah meleleh ya. Nah, ini terus kembali kita campurkan, di rounding, dibejek-bejek dari permukaan bowl yang burem. Tadi kalian bisa lihat sampai udah terang seperti ini. Setidaknya ini udah tercampur dengan baik. Bulatkan, kembali kita tutup dan ini akan kita istirahatkan. Untuk istirahatnya sampai double size ya. Sampai ukurannya 2 kali lipat wajib, dan itu tergantung suhu ruangan untuk waktunya. Ini kurang lebih 1 jam. Kalau udaranya panas tentunya lebih cepat. Nih kalian bisa lihat ya, udah mengembang. Kalau udah mengembang, kembali kita bulatkan, campurkan sampai kalian merasakan adonan ini lebih halus, elastis, dan lembut ya. Nih, adonannya seperti ini konsistensinya, lunak tapi tidak melekat-lekat, juga tidak keras. Sekarang akan kita timbang dulu, disesuaikan beratnya itu dengan besarnya ring atau cetakan. Untuk cetakan atau ring yang Mamaji gunakan ini diameternya 10 cm, digunakan 80 gram adonan, cukup besar. Apalagi tadi udah kita tinggikan ya dengan baking paper, jadi lebih tinggi lagi dari ukuran cetakannya. Nah, ini 80 gram per pieces. Karena cetakannya cuma ada 5, adonannya bersisa. Untuk sisa adonan ini bisa kalian bulatkan kembali, letakkan dalam wadah yang tertutup atau ditutup dengan plastik. Bisa disimpan di chiller jika akan digunakan hari ini juga. Simpan di freezer jika kalian gunakan masih beberapa hari ke depan. Kalau akan digunakan, bisa kalian kembangkan atau purfing kembali, lalu siap dibentuk. Nah, ini semua adonannya kita rounding dulu ya, sampai kalian mendapatkan bagian yang halus. Letakkan di permukaan atas. Kalau udah, kita tutup, istirahatkan dulu selama 15 menit agar lebih mudah dibentuk. Nah, sekarang cetakannya udah semua dilapisi oleh baking paper. Ini tingginya berarti sekitar 5 cm ya. Ambil satu bagian dari urutan yang pertama, kita pipihkan dengan ketebalan yang cukup. Tentunya diameternya lebih besar dari diameter cetakan atau ring cutter yang kita gunakan. Oh ya, jangan lupa ini langsung kita letakkan di loyang ya, dan loyangnya alasi dengan baking paper. Nah, jadi kita masukkan adonan yang udah kita rounding, pipihkan. Boleh taburi sedikit dengan terigu permukaan atasnya jika sangat melekat. Ini kalian bisa lihat ya, dipipihkan, kemudian masukkan ke dalam cetakan. Bagian dasarnya bisa ditekan-tekan pada loyang, dan bagian tepinya semuanya ditinggikan, ditempelkan pada dinding cetakannya. Jadi membentuk seperti kolam renang gitu loh. Nah, kalau semua udah masuk ke cetakan, untuk yang terakhir bubuhi dulu jari-jari kita dengan terigu agar nggak melekat nih. Terus kita tekan-tekan, tempelkan bagian dasar juga, bagian tepinya seperti ini. Tuh, kalau nggak pakai terigu dia melekat-lekat di jari. Langsung aja kalau udah terbentuk seperti kawah atau kolam renang tuh kita tambahkan dengan selai blueberry secukupnya. Setelah ini baru kita istirahatkan atau proofing, tentunya sampai mengembang 2 kali lipat. Nih, kalian udah bisa lihat ya, lebih tinggi dan mengembang. Lalu oleskan dengan air susu atau susu evaporasi. Kalau udah menggunakan susu evaporasi, nggak perlu lagi menggunakan kuning telur. Dan kita taburi dengan serpihan biskuit. Boleh biskuit apa aja, cuman yang rasa gurih atau asin lebih baik dihancurkan. Nah, aslinya menggunakan scramble ya, tapi ini lebih cepat, mudah, dan juga enak kalau menggunakan serpihan biskuit. Yang terakhir kita beri isian krim keju.
beri sentuhan akhir kembali. Ternyata masih ada yang terakhir. Dengan sisa selai blueberry tadi, sisakan sedikit ya untuk topping bagian atasnya biar lebih cakep seperti ini. Dan jangan lupa oven udah kalian panaskan terlebih dahulu 15-20 menit sebelum kita masukkan. Dan ini akan kita panggang dengan api atas bawah suhu 180 derajat Celcius selama 20-23 menit tergantung besarnya roti ya. Di sini mamanya 23 menit yang pasti sampai matang sesuai dengan oven kalian masing-masing karena setiap oven itu karakteristiknya berbeda. Jadi jika warnanya masih pucat bisa ditambahkan 2-3 menit lagi. Umumnya untuk jenis roti manis itu pemanggangan tidak boleh lebih dari 20-25 menit ya. Karena nanti hasilnya akan keras. Yang pasti kalian harus pintar-pintar memahami sifat-sifat dari oven yang kalian gunakan, mau oven listrik, oven tangkring, ataupun oven gas. Nah ini selagi panas kita keluarkan aja dari cetakannya. Nih jadi seperti ini berlapis tuh, cakep banget, bagian bawahnya matang sempurna, warnanya golden brown. Agar lebih rapi dan cantik kita potong aja kelebihan dari baking papernya ya. Nih seperti ini. Nah ini dapat kita buka dengan mudah kalau kalian mau lihat bagian tepinya. Seperti ini ya. Tuh cakep banget. Kalau ingin lebih coklat lagi, 3 menit sebelum kalian keluarkan dari oven ringnya bisa dibuka. Jadi bisa kalian dapatkan warna bagian tepi yang lebih kecoklatan. Ternyata caranya sangat mudah dan simpel ya, asalkan kalian ikuti langkahnya dari awal sampai akhir, juga gramasi takarannya harus tepat, juga menggunakan filling yang baik, dan terus berlatih, pastinya roti kalian akan sempurna. Kalau gagal, harus coba dan coba lagi, karena setiap kegagalan itu hanya kalian sendiri yang mengetahui. Semua resep itu sama, nah tinggal tangan dan jam terbang kita aja masing-masing ya. Nah sekarang biar lebih cakep lagi, ini kita gunakan baking paper yang bermotif, banyak banget motifnya. Untuk pemesanan baking paper ataupun plastik kemasan roti atau kue, bisa kalian dapatkan, klik linknya di kolom deskripsi. Harganya cukup terjangkau dan sangat murah banget, juga aneka macam peralatan baking lainnya ya. Nah ini bisa kita lapisi bagian luarnya lagi dengan baking paper yang bercorak. Ini kurang panjang sedikit ya. Gak masalah, untuk merekatkannya bisa menggunakan lem nasi. Di sini mamanya menggunakan nasi. Jadi bisa lebih rekat dan aman. Nih seperti ini hasilnya, best seller banget untuk ide jualan bakulan kalian yang terbaru. Jadi yang perlu kalian ingat, untuk kegagalan dan keberhasilan suatu pembuatan roti itu saling berkaitan. Jadi tidak hanya mungkin disebabkan oleh satu hal, banyak hal yang harus diamati, dilihat dan dipelajari. Nah, sekarang ini dia hasilnya, kita akan lihat. Oh ya, tadi sisa adonannya itu kalau untuk seluruh ring itu bisa didapatkan 6-7 ya. Nih, kemasan yang cantik bentuk keranjang bisa kita letakkan di bagian dalamnya. Untuk link pemesanan bisa kalian klik di kolom deskripsi. Udah deh, lebih cakep dan harga jual bisa lebih tinggi. Untuk harga jual tentunya disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan, juga daerah kalian tinggal ya. Nih, sekarang akan kita lihat bagaimanakah bagian bawahnya udah cakep banget. Bagaimana bagian dalamnya. Ini rotinya dipastikan lembut dengan sentuhan selai blueberry juga cream cheese yang dapat memuaskan lidah juga perut kalian. Dan pastinya nambah cuan juga loh bagi yang berjualan ya. Nih kalau misalnya lihat, enak banget. Oh ya, satu lagi, roti itu musuhnya tuh angin. Jadi kalau udah nggak panas lagi, bisa kalian kemas, masukin plastik atau wadah yang kedap udara. Ini dia hasilnya, udah jadi dan siap untuk kalian coba. Roti cream cheese blueberry.
Oke ya, nah sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.